في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ولا ينسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan izin dan kuasa-Nya lah alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan hidayah sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita di kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita di ayat yang ke-19 surat An-Nisa. Pembahasan kita nanti insyaallah sampai ayat yang ke-21. Ya, silakan dibagikan admin Al-Qur'annya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-19, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa karhan. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian itu mewarisi perempuan-perempuan itu dengan jalan yang paksa. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan atau mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman tidak halal memperoleh wanita dengan cara yang paksa. Apa cara pemaksaan di dalam ayat ini? Itu dengan mewarisi wanita tersebut. Jadi dengan mewarisi para wanita. Sebagaimana yang telah kita bahas di beberapa ayat sebelumnya, dan ini menjadi sebab kenapa sampai Allah meletakkan satu surat terkhusus bagi para wanita di dalam Al-Quran. Karena memang kedudukan wanita itu di masa Arab Jahiliyah itu sangat rendah, bahkan dianggap sebagai barang atau harta warisan. Harta warisan itu ketika pemiliknya itu mati, berarti harta itu akan diwarisi oleh orang lain. Jadi kalau misalnya di masa dulu, kalau ada saudara yang meninggal, misalnya laki-laki ini meninggal, kemudian kan meninggalkan istrinya, maka biasanya istrinya ini akan diambil atau diperebutkan oleh saudaranya yang lain. Tapi diperebutkan ini bukan sebagai status akan dinikahi, tapi sebagai status diwarisi. Jadi perempuan itu diambil, didapatkan oleh saudaranya, saudara dari laki-lakinya atau dari suaminya itu, dan itu perempuan itu diwarisi, diberi kepada saudaranya yang lain. Dan makna diwarisi ini karena dia adalah barang, 3. Yang pertama itu bisa dinikahi, yang kedua itu bisa dinikahkan dengan orang lain, yang ketiga itu bisa untuk dihalangi agar dia tidak menikah. Bahkan status di mana dia dinikahkan dengan orang lain, maharnya itu, kalau misalnya ada orang yang ingin menikahi perempuan tersebut atau janda dari saudaranya itu, maharnya itu diambil oleh saudaranya. Jadi maharnya itu tidak diambil oleh perempuan yang dinikahi itu, tapi diambil oleh saudaranya. Karena status saudaranya ini adalah ahli waris dari
perempuan tersebut. Jadi ahli waris maknanya karena memang perempuan itu adalah barang warisan. Begitu zaman dulu. Kalau ibu tiri juga bahkan ada yang sampai menikahi ibu tiri dari ayahnya. Jadi kalau misalnya ayahnya itu punya istri yang lain, yang dia disebut sebagai ibu tiri dari anaknya, ketika ayahnya itu meninggal, maka ibu tiri ini menjadi milik anaknya. Nah, dia bisa menikahi perempuan itu atau ibu tirinya ini, atau bisa juga dia menikahkan dengan orang lain dengan maksud mengambil mahar. Jadi seperti seakan memperjualbelikan perempuan itu. Makanya di ayat yang sebelumnya Allah memberikan penegasan mahar itu bukan milik bagi wali. Jadi mahar itu bukan milik bagi wali ataupun yang menikahkan. Tapi mahar itu kepemilikan secara sepenuhnya itu adalah kepemilikannya perempuan tersebut. Jadi kepemilikannya perempuan itu. Dan itu berlaku sampai di kita hari ini. Itu berlaku sampai di kita maupun sampai hari kiamat. Itu aturan hukum terkait dengan mahar yang Allah telah tetapkan. Kemudian jadi memang perempuan di zaman dulu itu memang sangat dianggap rendah. Sampai Islam ini datang memuliakan kedudukan perempuan itu yang tadinya dianggap sebagai barang warisan atau harta. Nah, karena mereka juga dianggap sebagai harta warisan, apabila mereka memiliki harta, maka tidak dianggap itu harta mereka. Jadi harta itu diambil oleh suaminya atau diambil oleh ahli warisnya atau saudaranya dari suaminya itu. Kalau misalnya suaminya itu meninggal. Jadi memang dia tidak memiliki harta sama sekali. Saya lebih rinci contohnya begini, kayak sebagaimana tadi. Kalau misalnya suaminya meninggal dan memang mereka ini memiliki harta dalam rumah tangga mereka, maka perempuan itu akan diambil karena dia statusnya sebagai barang waris, akan diambil oleh saudaranya. Dan diambil ini bukan hanya perempuan itu sebagai bentuk barang, tapi juga harta dari perempuan tersebut ataupun harta dari suami yang harta dari suami yang telah meninggal. Jadi perempuan itu memang sama sekali tidak mendapatkan apapun, bahkan dia itu sampai dijadikan barang waris atau dijual dengan bentuk pernikahan tadi. Kemudian Allah katakan, makanya di sini di dalam ayat ini Allah mengharamkan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Allah mengharamkan kebiasaan orang Arab jahiliyah itu dengan Allah menyebutkan la yahillul lakum. La yahillul lakum, dua, pertama tidak sah, yang kedua itu adalah haram. Jadi kepemilikan terhadap perempuan itu tidak boleh dengan jalan waris. Dia menjadi barang kemudian dimiliki. Itu statusnya dia atau hal yang seperti itu dia dianggap haram. Yang kedua dia tidak sah. Kalau tetap digauli, artinya tetap digauli tanpa ada proses pernikahan, hanya karena di kepemilikannya itu dengan cara diwarisi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka ketika mereka memiliki keturunan itu adalah keturunan hasil zina. Keturunan hasil zina. Yang mana keturunan ini tidak akan mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Orang tuanya laki-laki, dan tidak berbin kepada orang tuanya laki-laki. Ini juga hikmah kenapa sampai Islam mengatur ada masa iddah. Ada masa iddah bagi perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya atau telah ditinggal mati oleh suaminya. Agar supaya apa? Agar supaya rahim dari perempuan itu bersih, tidak ada yang tersisa dari suami sebelumnya. Jadi dipastikan memang bersih sehingga kalau dia mau menikah setelah melewati masa iddah itu memang bisa dipastikan bahwa anak itu adalah anak yang untuk suaminya yang kedua.
atau suaminya yang seterusnya. Di masa Arab dulu tidak mengenal yang namanya masa iddah. Dan itu juga yang terjadi di agama-agama yang lain. Orang-orang Nasrani, orang-orang agama-agama selain dari Islam, mereka tidak mengenal yang namanya masa iddah. Tidak mengenal yang namanya masa iddah itu. Kemudian Allah katakan, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini, janganlah kalian itu menyusahkan mereka karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Ada yang menyusahkan perempuan itu gimana ya? Jadi memang begini, kita baca ulangi ya terjemahannya ya. Janganlah kalian menyusahkan mereka karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya. Nah, jadi penggalan ayat ini bisa ditadaburi dua. Yang pertama, kalau misalnya laki-lakinya atau suaminya itu meninggal, kebanyakan daripada mereka, saudara dari laki-laki itu, atau keluarga dari pihak laki-laki yang telah meninggal itu, akan menyusahkan perempuan ini untuk menikah lagi. Akan membuat susah perempuan ini untuk menikah lagi. Biasa mereka akan membuat syarat. Kalian atau kalau ada yang ingin menikahi perempuan ini, maka harus membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suami yang pertama. Jadi mereka punya tujuan untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya yang pertama. Mungkin suaminya itu meninggal dengan kematian. Meninggal dengan maksudnya berpisah dengan kematian. Kemudian yang kedua, tadabbur ayat ini maknanya adalah ada laki-laki yang dia sudah tidak lagi menyukai istrinya, maka dia akan membuat sesuatu yang buruk terhadap istrinya itu. Jadi akan dia buat sesuatu yang buruk terhadap istrinya itu. Dia akan menyusahkan istrinya tersebut. Maksudnya menyusahkan adalah dia akan berupaya untuk membuat sesuatu yang dimana mahar yang pernah dulu dia berikan kepada istrinya itu akan dikembalikan kepadanya. Mungkin dengan cara dia memfitnah istrinya, dia mengatakan istrinya itu berzina atau melakukan kecurangan dan seterusnya. Jadi memang ketika ada perempuan yang melakukan perzinahan, maka mahar laki-laki itu harus dikembalikan kepada laki-laki tersebut atau kepada suaminya. Nah, ini hukum yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang melakukan perzinahan, maka dia harus mengembalikan mahar itu kepada laki-lakinya. Dan status pernikahan mereka itu terpisah, artinya terjadi perceraian di antara mereka. Maka di sini diingatkan, jangan karena memang laki-laki ingin mengambil mahar kembali apa yang telah dia pernah berikan dulu, maka dia akan membuat susah perempuan tersebut, difitnahkah dengan zina ataupun disebut dengan curang dan lain-lain. Kadang juga bisa jadi juga laki-laki itu tidak mau membayar maharnya karena mungkin sudah dianggap sebagai suami istri, sudah bersama, laki-laki tidak mau lagi membayar maharnya kepada perempuan tersebut. Apa makna tidak mau membayar? Jadi mahar itu tidak mengapa kalau tidak diberikan di hari H akad nikah itu. Tapi mahar itu harus disebutkan di hari akad nikah tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang yang memberi mahar dengan nilai
40 juta misalnya. Saya terima nikah dan kawinnya si fulana binti fulana dengan mahar 40 juta karena Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Gitu kan? Bukan, dengan mahar 40 juta hutang gitu. Jadi bukan tunai. Jadi dengan mahar 40 juta tunai hutang misalnya. Hutang artinya memang belum ada di lokasi akad nikah itu atau di saat prosesi akad nikah tersebut. Walaupun dia belum ada, maka status mahar ini dia dianggap sebagai mahar yang masih dihutang. Dan laki-laki punya kewajiban untuk memberikan mahar atau melunasi hutang mahar ini kepada istrinya. Biasanya di zaman itu mereka hanya mengucapkan itu di akad nikah saja, lalu kemudian tidak menunaikan atau tidak melunasi hutang mahar mereka kepada istri mereka dengan anggapan karena kan mereka sudah bersuami istri. Nah, ini tidak benar. Kemudian Allah katakan illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, mubayyinah. Jadi sebagaimana yang saya singgung tadi, mahar itu boleh diambil dengan cara mahar itu bisa diambil kembali oleh pihak laki-laki apabila memang istrinya itu waliyadzubillah kedapatan melakukan perbuatan zina yang mubayyinah, yang nyata dan terang-terangan, bukan sekedar tuduhan. Makanya di sini Allah sebutkan mubayyinah. Mubayyinah itu adalah perbuatan dosa yang jelas, bukan sekedar tuduhan. Memang sudah ada bukti-buktinya, sudah terkumpul dan seterusnya. Disinilah mahar boleh diambil kembali oleh pihak laki-laki. Tapi jangan sebagaimana penggalan sebelumnya, di mana laki-laki mungkin karena ingin menikah kembali dengan perempuan yang lain, lalu dia tidak memiliki mahar, maka dia mencoba untuk mengambil mahar yang sebelumnya yang telah diberikan kepada istri yang sebelumnya. Bagaimana dia cara mengambilnya? Dengan dia memfitnah istrinya itu melakukan perbuatan zina, waliyadzubillah. Dengan dasar itu dia bisa mengambil mahar tersebut untuk nanti menjadi modal mahar pernikahan dia yang berikut. Ini seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Ini perintah bagi laki-laki kepada istri-istrinya. Ini enak ayat ini sebenarnya kalau diperdengarkan kepada para suami. Karena sampai nanti ayat yang ke-21, 22, kita akan lebih banyak pembahasan tentang bagaimana bersikap terhadap istri. Makanya kalau duduk bersama suami ini enak didengar, supaya suami juga paham dan mengerti. Di sini Allah katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ada perintah Allah kepada para suami untuk bersikap baik kepada istrinya. Dan ini mengingatkan satu hadis Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Ini yang disebutkan oleh Nabi. Jadi ukuran kebaikan atau ukuran akhlak terbaik bagi seorang laki-laki bukan diukur bagaimana dia bermuamalah dengan orang yang ada di luar dari rumahnya, tapi diukur dari muamalah dia dengan orang-orang yang ada di dalam rumahnya, istri dan anak-anaknya. Begitu. Karena memang kebanyakan ada orang yang terlihat baik di luar rumah, tapi keras dan kasar di dalam rumah. Ini bukan orang yang baik, ini orang yang buruk, ini suami yang buruk. Jadi suami yang buruk hanya mampu untuk memperlakukan baik,
terhadap orang lain, tapi terhadap orang-orang yang memang di dalam rumah, istri dan anak-anaknya, dia tidak mampu untuk melakukan itu. Justru dia melakukan perbuatan yang tercela, kasar, dan lain-lain. Ada satu hadis Nabi lagi yang sedikit saya hafal ya. Jadi Rasulullah itu pernah mencium anak kecil, Hasan dan Husain kalau tidak salah. Lalu kemudian ada seorang sahabat itu heran. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, kau mencium dia, anak kecil ini?" Nabi tanya, "Kenapa?" Kurang lebihlah dialognya seperti itu. Kemudian kata sahabat ini, "Aku tidak pernah mencium anakku." Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi." Terkadang laki-laki itu seakan-akan ingin memang terlihat sebagai seorang pemimpin. Dia seakan-akan ya ingin terlihat sebagai seorang pemimpin, maka dia ingin memperlihatkan ketegasannya, kekasarannya, kemudian leader sebagai seorang pemimpin. Ya begitulah. Ini salah dia. Bisa jadi salah ya. Ketegasan dan kelembutan itu harus berjalan bersamaan. Tidak boleh terpisah. Dan seorang laki-laki harus tahu cara menempatkan itu. Kapan dia bersikap tegas, kapan dia bersifat lembut. Gitu ya, kapan dia bersikap tegas, kapan dia bersifat lembut. Jangan sampai ketika istrinya walidzubillah melakukan perbuatan dosa, dia kemudian membiarkan itu berlemah lembut. Ini tidak boleh. Atau ketika melakukan atau ya berkomunikasi sebagaimana komunikasi biasa, dia terlalu tegas dan kasar. Nah, ini juga salah sasaran. Ini salah sasaran. Cuman perlu diberi peringatan kepada para perempuan juga. Jangan menganggap kekerasan itu hanya berasal dari laki-laki. Kekerasan itu juga bisa jadi dari perempuan, dari istri. Memang kekerasan hari ini kebanyakan diukur dengan tangan, misalnya memukul atau menendang. Tapi juga harus dipahami bahwa kekerasan itu ada yang kekerasan secara verbal, kekerasan dengan lisan. Jadi komunikasi yang tidak baik atau bahkan komunikasi yang kasar itu juga merupakan bagian daripada kekerasan. Kebanyakan perempuan seperti itu. Walauzubillah. Perempuan itu meninggikan suara di hadapan suaminya, itu juga kekerasan. Tidak boleh. Sama saja itu dengan kekerasan nonverbal, kekerasan tangan dan kaki. Kemudian juga kekerasan itu dengan kalimat atau kata-kata yang tidak dipilah atau dipilih kalimat atau kata-kata yang lembut. Diambil kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang memang sengaja untuk menyakiti suami, sengaja menyakiti pasangan. Itu juga merupakan perbuatan kasar. Nah, makanya saya lupa ya, namanya seorang sahabiyah itu. Dia mengatakan selama dia hidup bersama dengan suaminya, saya lupa apakah ini pernikahan Nabi atau para sahabat, aku tidak pernah meninggikan suaraku melebihi dari suamiku. Jadi tidak pernah dia meninggikan suaranya. Kalau suaranya itu mungkin suaranya standar, kerasnya, maka dia lebih kurang dari itu, dari standar suara suaminya. Oke, kemudian kita lanjut. Fa in karihtumuhunna. Allah kemudian mengatakan, kemudian jika kalian tidak menyukai mereka, jika ada laki-laki yang tidak menyukai istrinya, Allah mengatakan, bersabarlah
Wa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Mohon maaf Yuniar, dimatikan ini videonya. Ya, karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Allah sebutkan dalam ayat ini, fa in karihtumuhunna. Kemudian jika kalian benci kepada mereka atau kalian tidak menyukai mereka, Allah mengingatkan kita ini bukan menikahi bidadari ataupun kita ini bukan menikahi penghuni surga. Ada kekurangan yang ada pada pasangan kita, ada pada suami kita ataupun ada pada istri kita. Ada kekurangan dari kedua-duanya. Makanya kemudian Allah katakan, fa in karihtumuhunna. Jika memang dalam satu kondisi ada sesuatu yang kalian tidak suka dari pasangan kalian, yang penting itu hal yang tidak disukai itu adalah bukan berkaitan dengan perbuatan dosa. Jadi bukan berkaitan dengan zina, bukan berkaitan dengan apalagi dosa-dosa mungkar, dosa-dosa yang keji. Hanya sekedar apa ya? Mungkin istrinya tidak cantik. Mungkin istrinya pelit. Mungkin istrinya sedikit pemarah, gitu ya. Ataupun suaminya begitu, kebalikannya. Mungkin suaminya tidak ganteng. Kemudian mungkin suaminya terlalu pendiam. Mungkin suaminya apalagi terlalu culun misalnya, dan seterusnya. Jadi Allah sebutkan di sini fa in karihtumuhunna, artinya memang ada kemungkinan sesuatu yang akan kita temui dari pasangan kita yang dimana memang kita tidak menyukai hal itu. Dan ini sekali lagi saya ingatkan bukan kaitan dengan perbuatan dosa. Hal yang manusiawi. Maka kemudian Allah katakan fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kita Allah suruh untuk melihat dari sisi yang lain. Bisa jadi pasangan kita itu ada sebagian kecil hal yang memang kita tidak suka, tapi kalau dilihat dari sisi yang lain ada banyak kebaikan yang ada pada pasangan kita tersebut. Seperti itu ya. Jadi memang harus diingat kita ini bukan penghuni surga yang sempurna. Kita ini belum di surga yang sempurna dan pasangan kita ini bukan penghuni surga juga. Yang sudah di surga pasti punya kekurangan. Tapi ini bermakna bersabar di sini bukan kaitan perbuatan dosa. Saya punya pengalaman. Walhamdulillah, ada teman yang ngaji ke saya, dia lapor, Ustadz, walhamdulillah istri saya selingkuh. Dia hubungi saya, dia menangis. Sampai hari ini tidak ada yang tahu masalah itu karena hanya kita berdua. Sudah 2 tahun dia ceritakan itu. Kemudian istrinya kedapatan di sosmed itu joget-joget sama kayak yang joget-joget TikTok begitulah dengan laki-laki lain. Dia tanya ke saya, apa yang harus saya perbuat Ustadz? Maka jawaban saya, berpisah dari dia. Karena kalau perbuatan kaitan dengan masalah zina, tidak ada kata maaf di situ. Perbuatan zina itu dia tidak bisa sembuh kecuali dia benar-benar bertobat. Kalau hanya sekedar maaf dari pasangan, maka dia akan melakukan perbuatan hal yang sama lagi. Tapi kalau dia barengi itu dengan taubatnya kepada Allah, insya Allah dia bisa berubah. Begitu. Lalu dia bilang begini, saya mau bersabar Ustaz. Saya bilang salah.
Bahkan dia ingatkan saya. Dia bilang, kenapa Allah bisa mengampuni sedangkan kita tidak mau mengampuni, Ustaz? Saya cuma bilang pada dia gini, kamu salah menempatkan dalil. Kalau ada seorang pembunuh yang telah membunuh, walaupun dia telah bertobat, maka sanksi hukum yang berlaku kepada dia tetap berjalan. Urusan dia tobat itu urusan dengan Allah. Kaitan masalah hukum atau sanksi tetap harus berjalan. Gitu. Jadi di sini kan disebutkan dari terjemahannya bersabarlah. Tapi bersabarlah itu tahu ini bukan berkaitan dengan perbuatan dosa keji ataupun berkaitan dengan perbuatan dosa yang mungkar. Kalau misalnya ada laki-laki yang kasar, yang main tangan, main kaki, memang sampai mengancam nyawa, jangan bilang bersabar. Jangan bilang bersabar. Keluar dari rumah itu. Jadi keluar dari rumah tersebut. Jadi jangan salah dipahami ayat ini. Seakan-akan kalau misalnya ada laki-laki yang mudah bermain tangan sampai menyakiti, memukul, ada bekas luka, bahkan sampai mengancam untuk membunuh istrinya ketika bermasalah. Ini perempuan ini harus keluar dari rumah. Tidak boleh dia bersabar dengan laki-laki tersebut. Oke, kemudian kita lanjut. Ayat yang ke-20. Allah katakan, wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawjin. Dan jika kalian ingin mengambil istri yang baru, atau jika kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain. Artinya ini proses perceraian ya. Kalau misalnya ada yang memang ingin bercerai dari istrinya, mungkin adalah permasalahan yang terjadi di antara mereka. Cuman perceraian itu, kalau alasannya bukan karena perbuatan dosa, maka perceraian itu akan terjadi lagi pada pasangannya yang berikut. Jadi pada pasangannya yang berikut. Misalnya begini. Atau di masyarakat, coba lihat. Kalau ada perempuan yang bercerai dari suaminya dan perceraian itu bukan karena kaitan masalah perbuatan dosa, maka biasanya perempuan tersebut ketika akan menikah lagi dengan laki-lakinya yang baru, dengan suaminya yang kedua, pasti akan bercerai lagi. Karena memang yang dia tuntut dari suaminya yang pertama adalah kesempurnaan. Sedangkan kesempurnaan itu tidak akan bisa didapatkan dari semua laki-laki. Begitupun ada laki-laki yang mencoba untuk menceraikan istrinya bukan karena perbuatan dosa. Maka ketika dia ingin menikah lagi dengan perempuan yang baru, maka pasti dia akan mendapatkan hal yang sama sebenarnya, walaupun permasalahannya bisa beda. Dan dia tidak punya pilihan kecuali dia akan menceraikan istrinya yang kedua dan akan beranggapan lebih baik istrinya yang pertama. Banyak begitu kasus di masyarakat. Makanya perceraian di dalam agama kita itu diperbolehkan. Bukan hal yang haram. Apabila memang itu harus diambil. Mungkin karena laki-lakinya kasar, atau ada salah satu yang melakukan perbuatan zina, dan lain-lain. Waliyadzubillah min dzalik. Ya'udzubillah min dzalik. Di sini Allah katakan, kalau memang kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain, terjadi perpisahan, wa ataitum ihdahunna qintara. Sedangkan kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak sebagai mahar. Qintara itu artinya seonggok emas. Artinya banyak dia. Jadi kalau memang ada orang yang telah memberikan mahar yang banyak kepada istrinya di awal pernikahannya, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan kemudian dia mengambil kembali mahar tersebut. Jadi kalau dalam kasus perceraian, kalau misalnya ada laki-laki yang menceraikan istrinya, maka dia tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah
diberikan kepada istrinya itu. Dia tidak boleh mengambil kembali mahar itu. Kecuali khulu. Kalau khulu itu istri meminta cerai. Nah, istri meminta cerai ini kan melalui proses pengadilan. Nanti hakim yang akan memutuskan pernikahan mereka. Nah, di antara syarat pemutusan pernikahan oleh hakim atas permintaan perempuan, yaitu mengembalikan kembali mahar yang pernah diberikan oleh laki-laki tersebut kepada istrinya. Seperti itu. Kemudian Allah katakan, atakhudunahu buhtanan. Allah kemudian bertanya, apakah kalian akan mengambil kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? Jadi atakhudunahu buhtanan wa itsman mubina. Apakah kalian ingin mengambil kembali mahar tersebut dengan buhtanan, tuduhan yang palsu, menuduh istrinya melakukan zina atau curang, waliyadzubillah. Karena dua hal ini menjadi hal yang diperbolehkan di mana laki-laki mengambil kembali mahar yang pernah diberikan. Jadi kalau cerai biasa, maka laki-laki tidak boleh mengambil kembali mahar yang mungkin dulu pernah diberikan kepada perempuan tersebut. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-21. Allah katakan, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Jadi ila ba'din. Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali padahal kalian telah menggauli satu sama lain sebagai suami istri. Sebagai suami istri. Bagaimana kalian bisa mengambil kembali mahar tersebut padahal kalian telah menggaulinya, menggauli perempuan tersebut. Jadi afdha dalam ayat ini itu maknanya adalah hubungan suami istri. Ini bukti mukjizat Al-Qur'an. Walaupun pembahasannya tentang masalah hubungan suami istri, tapi bahasa yang Allah letakkan di dalam Al-Qur'an itu bisa dibaca di khalayak umum. Aman untuk dibaca di khalayak umum dan aman untuk dibaca bagi anak-anak. Beda dengan Injil, karena memang sudah banyak perubahan. Ada kalimat-kalimat yang vulgar di dalam kitab Injil itu yang sebenarnya itu bukan kalimat dari Allah, tapi kalimat yang mereka sudah rubah. Sehingga bahasanya menjadi bahasa yang vulgar seperti itu. Nah, makanya kembali lagi, jadi di dalam ayat ini Allah sampai bertanya, bagaimana kemudian seseorang itu atau seorang suami itu bisa mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istrinya atau mahar yang telah diberikan kepada istrinya, yang mana istrinya ini sudah bergaul dengannya, jadi sudah tidur dengannya. Kemudian Allah katakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka pula, yaitu istri-istri kalian, telah membuat perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dengan kalian. Ikatan yang kuat itu adalah ikatan di waktu akad nikah, ada ijab dan qabul. Itu ikatan kuat, perjanjian yang sangat kuat itu. Karena itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini jadi diulangi kembali, tidak halal bagi seseorang mengambil kembali maharnya apabila dia menceraikan istrinya, kecuali memang istrinya itu waliyadzubillah terbukti secara nyata melakukan perbuatan zina ataupun perbuatan curang. Begitu. Oke, demikian pembahasan kita. Ada pertanyaan, silakan.
apakah boleh berniat tidak menikah? Karena melihat kenyataan sekarang banyak sekali perceraian, entah itu karena KDRT, perselingkuhan ataupun masalah rumah tangga lainnya yang menyebabkan takut untuk menikah. Jadi terlintas di pikiran lebih baik tidak menikah daripada menikah yang ujung-ujungnya cerai. Ini fobia menikah. Ketika kita itu tidak mau menikah atau terjadinya waswas syaitan dengan pikiran-pikiran negatif yang sebagaimana ini diantaranya, ini diantara jalan syaitan supaya kita tidak mendapatkan kebaikan, atau di mana ini merupakan juga jalan syaitan supaya kita tidak melakukan ibadah. Karena memang menikah itu adalah bagian daripada ibadah. Setiap ibadah itu ada saja cara syaitan untuk kita supaya tidak melakukan ibadah tersebut. Semua ibadah, sedekah begitu, kemudian juga sholat begitu, kemudian juga puasa begitu. Ada saja syaitan datang kepada kita supaya kita tidak mau atau membatalkan niat ibadah kita itu. Jadi begitupun dengan pernikahan. Pernikahan itu bagian daripada ibadah dan dia merupakan ibadah terlama dan termudah. Terlamanya di mana? Dari awal atau dari pertama di mana ijab kabul itu diucapkan, maka dari situlah ibadah pernikahan itu dimulai. Sampai keduanya itu berpisah, entah dengan perceraian hidup ataupun cerai hidup ataupun cerai mati. Kemudian pernikahan itu cara untuk kita mendapatkan pahala dengan cara yang mudah. Bicara sama suami, walaupun pembicaraannya itu bukan pembicaraan yang serius, itu dapat pahalanya. Menyetrika baju suami, menyiapkan makanan bagi suami, kemudian apalagi melayani anak-anak, melayani suami juga, membersihkan rumah. Semua hal yang dilakukan di dalam rumah bagi istri atau kaitan dengan keluarga, maka istri itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah memberikan jalan poros lah. Jalan tol lah bagi wanita yang telah menikah, itu bisa mendapatkan surga. Tidak dengan sholat tahajud, tidak dengan puasa sunnah, tidak dengan sedekah. Apa yang Nabi katakan? Yang Nabi katakan cukup bagi wanita itu menjaga dirinya dari kesyirikan ataupun dari hal yang menyelisihi Nabi, menjaga sholat 5 waktunya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menjaga dirinya dari fitnah dari laki-laki yang bukan mahram, menjaga harta suaminya, dan yang terakhir kan itu taat pada suaminya pada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, bukan kaitan dosa. Maka dia bisa masuk bisa masuk surga melalui pintu apa saja. Jadi pernikahan itu tadi cara wanita bisa mendapatkan surga dengan mudah. Cuman memang bagi laki-laki maupun perempuan sebelum menikah ataupun setelah menikah tidak boleh berhenti untuk belajar. Karena setiap perubahan tahun itu ada saja ujian dari pernikahan itu. Kenapa Allah memberikan ujian dari pernikahan? Kenapa Allah memberikan masalah dari pernikahan? Untuk menjadikan ada lagi supaya tidak jadi hambar pernikahan itu. Jadi ada masalah. Nanti kalau misalnya dengan masalah itu diselesaikan dengan cara yang baik, bermekar lagi rumah tangga tersebut, seperti itu. Jadi tidak boleh ada niat untuk tidak menikah.
tetap harus menikah. Banyak berdoa supaya Allah berikan pasangan yang baik, pasangan yang bisa membimbing di dunia maupun di akhirat. Misalnya suami yang berzina, apakah istri wajib menceraikan suami atau bagaimana Ustaz? Istri tidak bisa menceraikan suami secara langsung. Istri boleh melaporkannya ke pengadilan. Jadi boleh istri melaporkannya ke pengadilan. Karena perbuatan zina ini sudah masuk pada perbuatan yang keji. Dan ini biasanya hakim itu akan mengabulkan proses perceraian ini. Gitu. Jadi meminta cerai itu akan menjadikan perempuan sulit untuk mencium bau surga. Makanya tidak boleh bermudah-mudahan itu meminta cerai. Tidak boleh. Tapi kalau ada memang bukti yang kuat atau alasan yang kuat untuk meminta cerai, sebagaimana mungkin walidzubillah ada suaminya ada yang berzina, maka tidak masuk pada ancaman yang tadi. Itu boleh. Seperti itu. Definisi siap nikah itu seperti apa, Ustaz? Sebenarnya menikah itu siapnya bukan cuman di awal. Bagaimana ya? Jangan dianggap ketika orang dianggap itu siap menikah di awal memang sudah bisa selesai urusannya itu ketika dia sudah menikah. Tidak. Jadi menikah itu seperti orang yang melakukan perjalanan. Jadi melakukan perjalanan mengembara bersama. Dia memutuskan untuk mulai siap nih melakukan perjalanan. Bergandengan tangan, dan di perjalanan itu akan dia dapati beberapa hal ataupun beberapa ujian. Itu ya, beberapa hal ataupun beberapa ujian di pernikahan tersebut. Jadi kembali lagi, kaitan dengan siap menikah itu seperti apa ya? Siap menikah itu ya dari usia ataupun dari mental, paling utama dari ilmu agama itu. Kita harus mengilmui pernikahan itu supaya nanti insya Allah pernikahan itu bisa membawa keberkahan bagi kita dan pasangan kita. Usia berapapun, mau usia 22, 23, usia 20, 30, 32, kalau memang sudah ada yang datang untuk melamar maka terima. Ukurannya itu yang penting dia pertama bagus ibadahnya, yang kedua baik akhlaknya. Bagaimana cara mengukur bagus ibadahnya? Tanya saja sama teman-temannya. Tanya sama teman-temannya, itu laki-laki kalau dia sholat subuhnya itu di mana? Kalau dia sholat subuhnya itu di masjid dan itu rutin dia kerjakan, itu orang yang bagus ibadahnya, bagus ketaatan dia kepada Allah. Yang kedua, mengukur akhlaknya laki-laki itu diukur dari bagaimana dia marah. Karena ada laki-laki yang marah itu pasti dia tendang pintu, tendang dinding, pukul pukul pintu, lempar piring dan seterusnya. Itu harus cari tahu sama teman-temannya. Kalau dia itu marah, dia lempar barang tidak, tendang barang tidak. Walaupun dia rajin sholatnya, tapi kalau kelakuannya seperti itu laki-laki yang tidak cocok. Jadi laki-laki yang tidak cocok. Nah, kita harus cek bagaimana dia bagaimana akhlaknya ketika dia marah. Bukan akhlaknya dia waktu senang ya. Karena orang kalau senang itu rata-rata baik semuanya. Tapi kalau orang marah itu ujian, memperlihatkan kualitas kebaikannya itu seperti apa. Kualitas dirinya itu seperti apa dilihat dari dia marah. Begitu. Wallahu a'lam. Sedikit lagi. Dilayat.
Ya, eh, tertawa dengan lawan jenis melalui medsos, apakah termasuk zina atau tidak, Ustaz? Bisa masuk zina, termasuk tapi dilihat konteksnya apa dulu. Apakah memang konteksnya itu modus atau tidak? Kalau memang konteksnya itu modus, memang ada khalwat di dalamnya, ada tujuan untuk berdua-duaan, untuk menggoda, jadi maka ini juga bisa masuk pada perbuatan zina. Wallahu a'lam. Apakah sepupu dari orang tua itu mahram atau tidak, Ustaz? Sepupu itu bukan mahram, entah sepupu dari ayah, entah sepupu dari ibu, atau sepupu sendiri, itu bukan mahram. Pokoknya kalau sudah namanya sepupu, itu bukan mahram. Sepupu dari kakek, sepupu dari nenek, itu bukan mahram. Baik. Boleh membakar kain bekas yang sudah tidak layak pakai, Ustaz? Boleh. Boleh membakar kain bekas yang sudah tidak layak pakai. Bagaimana hukumnya sepasang suami istri ketika masih hidup ada perjanjian nanti kalau aku mati duluan kamu jangan nikah lagi? Apakah wajib si istri untuk tidak nikah lagi, Ustaz? Kalau misalnya ada sumpah seperti ini, lalu kemudian mungkin istrinya menikah lagi, maka harus membayar kafarat sumpah. Dia harus membayar kafarat sumpah. Membayar kafarat sumpah itu dengan yang pertama membebaskan budak. Cuma budak di situasi kita sekarang kan tidak ada. Kalau tidak, memberi makan 10 orang, fakir ataupun miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang, fakir ataupun miskin. Jadi perjanjian seperti ini sih boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya orang itu kemudian membatalkan perjanjian ini, maka dia cara membatalkannya itu dengan membayar kafarat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam.
Belum bisa memasak apakah termasuk belum siap menikah? Takutnya tidak bisa melayani dengan baik. Biasanya kalau orang yang belum menikah itu belum bisa memasak. Tapi kalau sudah menikah, ada tuntutan harus memasak, mau tidak mau. Mau tidak mau itu perempuan itu akan coba bereksperimen. Mungkin dia masaknya itu keasinan, terlalu banyak garam, terlalu banyak gulanya, terlalu banyak apalagi penyedapnya dan seterusnya. Dengan dia menikah, insya Allah dia akan bisa memasak nanti. Jadi kalau dia menikah nanti, perempuan itu walau sebelumnya dia belum bisa memasak, ketika dia menikah dia akan dituntut sendiri secara pribadinya. Dia akan memasak, dia akan belajar untuk memasak. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Para perempuan di awal-awalnya belum bisa memasak, tapi nanti ketika sudah dia berumah tangga, dia akan mencoba sendiri untuk bereksperimen di rumahnya sendiri, atau di kosannya sendiri, atau di kontrakannya sendiri dengan pasangannya, dan di situ dia akan mencoba untuk memasak. Dan perempuan itu biasanya, atau para perempuan itu ketika di awal menikah itu, dia memasak itu memang dia mau karena memang ingin melayani suaminya. Seperti itu. Dan rata-rata kebanyakan ya, walaupun tidak semua, kebanyakan perempuan itu rata-rata, tidak semua ya, awal menikah itu mereka tidak tahu memasak. Perempuan itu tidak tahu memasak, tahu memasak tapi tidak ahli. Tapi ketika mereka sudah menikah 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu sudah mulai belajar itu. Oh begini bikin kue, oh begini bikin ini, oh begini bikin ini, begini bikin mie, begini bikin nasi. Seperti itu. Ketika istri berniat ingin meninggalkan suami, apakah berdosa ketika istri berniat ingin meninggalkan suami ketika istri sedang marah? Jadi dalam kondisi marah, mau laki-laki ataupun perempuan, syaitan itu selalu datang untuk membisikkan waswas kepada kedua-duanya. Syaitan akan membisikkan waswas kepada suami untuk menceraikan istrinya. Itu ada di pikiran suami itu. Pokoknya desakan untuk menceraikan istrinya itu ada di pikiran suami. Makanya kalau suami yang tidak belajar agama, mudah sekali dia mengatakan cerai kepada istrinya. Mudah sekali. Padahal itu kalimat yang walaupun dianggap bercanda, sah secara hukum. Ada yang datang ke saya, Ustaz, saya ini coba ceraikan saya ke istri tiap kali saya marah. Bagaimana status pernikahan saya? Saya bilang, hati-hati. Berarti antum sudah masuk talak 1 ini. Karena bisa jadi juga jadi talak 2. Makanya perlu diingatkan itu kepada para laki-laki. Kepada para istri ketika bermasalah, maka syaitan itu datang membisikkan was-was itu dengan menghilangkan kebaikan suami. Jadi seakan-akan tidak ada sedikit pun kebaikan suami yang pernah dia lihat dari suaminya. Pokoknya semuanya buruk. Yang dia ingat itu semuanya buruk. Dan itu was-was yang dibawa oleh syaitan kepada perempuan itu. Dalam kondisi marah, caranya adalah jangan berbicara dalam kondisi marah. Jangan mengeluarkan kata-kata, jangan bersuara, diam. Tenangkan diri dulu. Kalau sudah tenang baru berbicara.
Seperti itu. Ustaz ingin bertanya, apakah boleh menolak laki-laki yang baik agamanya karena alasan kita masih punya trauma dan takut tidak bisa menjadi istri yang baik? Titipan pertanyaan. Tidak boleh. Kalau laki-lakinya sudah baik, baru akhlaknya juga sudah baik juga, maka diterimalah laki-laki itu. Semoga dia menjadi pasangan yang baik. Pasangan yang baik. Kita ini mau cari kesempurnaan di dunia ini tidak akan kita dapat. Yang penting ukurannya tadi itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ukur agamanya dari sholat subuhnya, dan ukur akhlaknya dari marahnya. Seperti itu. Gitu ya. Oke, cukup saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan dengan doa kafaratul al-majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya afwan.